Apakah kalau istri lebih dulu patuh suami atau ibu? Suami. Mertua sama suami. Oh, ini mertua sama suami yang susah nih. Kalau mertua sama suami, karena gini, suami harus patuh ke ibunya. Berarti urutannya mertua, suami, istri. Jadi ya tetap patuhnya adalah ke mertuanya. Karena satu sisi anak itu harus wajib patuh ke ibunya. Si anak laki-laki wajib patuh ke ibunya, itu mertua kita. Maka si istri ini lebih patuh ke mertuanya, itu juga termasuk. Kenapa? Karena berarti gini loh, mertua punya kehendak. Berarti kan seharusnya yang lebih ngikutin nih si anak laki-laki. Nah, istri ngikutin si mertua, gitu. Berarti ya ke mertua. Tapi pun dia dulu mertuanya gimana, gitu loh. Jadi gitu. Jadi tetap karena gini urutannya kan gitu. Seorang suami wajib patuh ke mertuanya. Ke ibunya, maksudnya ke ibunya. Seorang suami maksudnya ke mertua kita. Salah ngomong ya. Seorang suami wajib patuh ke mertua kita, maksudnya ke orang tuanya. Nah, si istri wajib patuh ke suami. Urutannya tuh begitu. Berarti itu mertua tingkatannya paling atas. Nah, sekarang gini, tapi paling bijak begini, kalau ada seorang mertua kok punya keinginan, maka si istri paling cerdas begini, ibu, jangan ibu nyuruh saya, ibu nyuruh si AA, gitu dong. Jadi rutenya tetap rapi. Dari ibunya jangan langsung ke istri, ibunya ke anak laki-lakinya baru ke istrinya, gitu. Jadi jangan disuruh anak laki-lakinya ini menantu perempuannya suruh perang sama anak laki-lakinya, ibunya yang jadi juri. Itu jangan. Jadi kalau misalnya, nak kamu sih bilang ke suamimu, jangan kita yang bilang ibu, yang ngomong tuh ya ibu, gitu misalnya. Kan ibu orang tuanya tuh yang nomor satu, bagi A tuh nomor satu tuh ibu, gitu. Posisikan, pahamkan ke posisi ibu, memang harus anak laki-laki ini paling patuh sama ibunya. Jadi jangan kita malah yang diadu. Gitu, karena nanti kalau kamu dukung saya ya, wah ini kita perang sama suami nanti. Jadi paling cerdas adalah kalau seandainya ada perbedaan antara mertua dengan suami kita, maka kita suruh mertua suami kita dan untuk menyelesaikannya dengan suami kita. Karena bagiannya memang bagian mereka, bukan bagian kita. Bagian kita ngeredem-redem suami, mas, ibu minta begitu, tolong si mas diturutin, ibumu lo ya, surga kita lo ya, gitu. Itu baru istri bener. Dalam? Kebaliknya gimana? Ibunya pengen sesuatu, ya gak ada masalah, pinter itu. Pinter ya, ibaratnya kadang ya dia tahu kalau ke suaminya susah, tapi kalau lihat ibunya lolos, ya gak masalah. Pegang aja ibunya. Karena kuncinya anaknya kan di situ. Ibarat kita punya kartu asnya gitu lah. Coba dimanfaatin tuh hal yang baik. Bu suruh ngantar pengajian sih bu, mau kemarin minta nggak mau, kalau ibu yang nyuruh mau, ya sudah. Ya kalau memang bisa lewat ibunya nggak apa-apa, manfaatin tuh hal yang baik. Tapi pun jangan terus-terusan ngandalin. Ya kalau ibu kita sama kita terus. Kalau enggak, berarti pun artinya kita harus punya cara, gimana caranya untuk mengajak suami kita kepada kebaikan. Makanya itu pengen ibu-ibu, kan waktu pembahasan yang lalu suami istri, ibu-ibu tuh jangan kaku-kaku lah sama suami. Ya, sama suami itu yang agak ngalem, yang agak apa bu ya, agak ngalem dicuekin, kurang hebat berarti ngalemnya tuh. Ngalemnya itu jangan kalau ada maunya. Ya kita kadang ngalem nunggu ada maunya, ada tagihan seragam syar'i baru ngalem-ngalem. Suami akhirnya ngeliat kita ngalem udah seudon dulu. Ada apa kamu ngalem-ngalem tuh? Jadi kalau nggak ada maunya nggak ada ngalem. Gara-gara ada kok jalan-jalan misalnya, atau mungkin rame-rame ke salon misalnya gitu kan. hobinya ibu-ibu SD itu ya. Jadi akhirnya baru suaminya dicubit-cubit, kalau nggak gitu boro-boro ya akhirnya suaminya suudon. Kenapa? Salon lagi, syar'i lagi, ini lagi, gitu nanti dianya. Dia udah punya gambaran. Makanya kita tuh kalau ngalem tuh istiqomah. Ada hajat gak ada hajat ya ngalem sama suami. Jangan resmi-resmi lah. Apa pokoknya usil aja depan suami. Suami lewat cubit bokongnya, cubit tangannya gitu loh. Ngapa sih dek? Gemes gitu aja sudah. Suami akhirnya jadi kalau suasananya tuh dibikin nyantai, ibu tuh dibikin, pokoknya jangan apa ya, sama suami tuh dibikin enak gitu loh. Ini kita kadang ya Allah, ada istri mau ngomong sama suami aja harus bikin proposal dulu tuh gimana. Kok gimana hidupnya kayak begitu tuh ya. Makanya tuh paling gemes. Buya tuh bu,
Kalau udah hari Senin mukanya nggak enak. Kenapa? Stres kata Buya tuh. Orang kok rumah tangga gak bahagia katanya. Keluhan, istri begini, suami begini. Aduh kata Buya sampai greget. Masuk kamar tuh greget, kita ngekak aja. Ya sudah kata Uminya langsung puas-puasin aja, lihat sini dulu gitu. Biar jadi obat gitu. Udah puas udah keluar lagi. Kepedean. Ya kan katanya litas kunu ilaiha. Tugasnya istri itu memberikan tenang kepada suami. Kalau idza nazara kalau seandainya suami melihat fasarrahu, maka menyenangkannya. Lu kan gitu. Jadi kita aja tuh kalau ada suami mukanya tuh langsung pasang muka ganjen, muka genit, muka centil gitu loh. Biar suami senang. Nah, ada keluar lagi deh sana. Gitu dengerin masalah lagi tuh.